Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, seperti biasa sebelum dilanjutkan cerita pedang King Dao-nya, bantu Mimin tekan tombol like dan berkomentar. Juga terima kasih sudah dan sebelumnya. Gas. Bab 1601, apa gunanya menyimpannya? Setelah waktu yang tidak diketahui, Nan Xiao perlahan membuka matanya. Pikiran pertamanya adalah, apakah saya tidak mati? Tiba-tiba dia terbangun dan saat itu dia masih berada di tempat tidur. Apa yang sedang terjadi? Nan Xiao tampak bingung. Tidak jauh dari situ, Xiao Ran masih meramu obat untuknya. Dia mengipasi api dengan lembut dan meniup uap panas yang keluar dari toples obat dari waktu ke waktu. Pada saat ini, Sang Mei berjalan ke dalam rumah batu. Dia melirik Nan Xiao dan berkata, "Bangun dan jalan-jalan." Nan Xiao terdiam. Sang Mei menambahkan, "Setelah perjalanan ini, jika kamu masih ingin mati, itu terserah padamu." Setelah itu, dia menatap Xiao Ran dan tersenyum. "Xiao Ran, kau ikut juga." Xiao Ran segera menurunkan kipas anginnya. "Oke." Sang Mei mengajak Xiao Ran keluar. Setelah hening sejenak, Nan Xiao juga berdiri dan mengikuti mereka keluar. Sang Mei menuntun mereka berdua berjalan di jalan. Meskipun setiap jengkal tanah di sini sekarang berharga, lingkungan di sini tidak berubah, masih kotor dan berantakan. Mereka yang belum menjual tanah mereka masih hidup dalam kemiskinan. Xiao Ran menarik Sang Mei dan mengikutinya dari dekat. Di belakang mereka, Nan Xiao mengikuti perlahan. Dia terdiam, hatinya mati. Sang Mei tiba-tiba menoleh dan melihat ke sebuah rumah batu tak jauh dari situ. Di depan rumah batu itu, ada seorang pria yang sedang duduk. Pria itu berusia sekitar 30 tahun, mengenakan pakaian compang camping, dan sedang makan dengan lahap dari mangkuk yang pecah. Sang Mei menatap pria itu dan bertanya, "Apakah kamu tahu namanya?" Xiao Ran berkata cepat, "Namanya Ergo. Ku dengar dari ayahku. Saat dia berusia 6 tahun, kedua orang tuanya telah meninggal dan dia harus mencari makan di mana-mana. Saat dia dewasa, dia menikahi seorang saudara perempuan yang memiliki masalah IQ. Tetapi kemudian, saudara perempuannya mengalami kesulitan melahirkan dan meninggal bersama anak itu. Saat dia berbicara, ekspresinya berubah muram. Sang Mei menatap Nan Xiao dan berkata, "Kamu memang menderita. Tetapi apakah kamu juga menderita seperti dia?" Nan Xiao terdiam. Sang Mei mengusap kepala kecil Xiao Ran dengan lembut. "Ibu Xiao Ran meninggal muda. Tahukah kau bagaimana ibunya meninggal? Dia mati kelaparan." Xiao Ran merasakan sakit di hatinya dan air mata mengalir di matanya. Sang Mei melihat sekeliling dan berkata, "Kamu merasa sengsara, tetapi setiap orang di sini lebih sengsara daripada kamu." Nan Xiao tetap diam. Tatapan Sang Mei berangsur-angsur menjadi dingin. Siapa yang bilang takdir itu adil? Jalan surga adalah ketidakadilan terbesar di dunia ini. Mengapa sebagian orang terlahir dalam keluarga raja, pangeran, jenderal, dan menteri, sementara yang lain adalah orang biasa? Mengapa sebagian orang terlahir dengan fisik istimewa dan mengalami kemajuan pesat dalam kultivasi mereka, sementara yang lain tidak memiliki bakat fisik dan tidak akan pernah bisa berkultivasi seumur hidup? Sambil berbicara, dia melirik Nan Xiao, "Bisakah kamu menjawabku?" Nan Xiao tetap diam. Sang Mei menarik kembali pandangannya. "Apakah kamu tahu asal-usul kata Tuhan?" Nan Xiao menatap Sang Mei, dan Sang Mei berkata, "Dewa tidak menyatakan diri mereka sendiri, tetapi dihormati oleh semua makhluk hidup. Jika mereka yang berkuasa benar-benar melayani rakyat dengan tulus, mereka akan menghormatimu sebagai dewa.
Namun, di antara para dewa yang disebut di Pantheon saat ini, berapa banyak dari mereka yang akan memperhatikan semua makhluk hidup? Mereka berada di tempat tinggi di kuil, secara nominal melayani semua makhluk hidup. Tetapi sebenarnya mereka adalah penguasa semua makhluk hidup. Saat dia berbicara, dia menatap Nan Xiao, kata-katanya seperti anak panah tajam, mengapa ada daerah kumuh? Penderitaan semua makhluk hidup setengahnya disebabkan oleh alam dan setengahnya lagi disebabkan oleh manusia. Sebagai dewa tingkat tinggi di Pantheon, apakah kamu tahu penderitaan semua makhluk hidup? Apakah kamu pernah melakukan sesuatu? Tidak ada, bukan hanya kamu, tetapi seluruh Pantheon, semua orang melakukannya untuk masa depan mereka sendiri. Salah menafsirkan strategi ilahi, menebak niat atasan mereka, dan untuk mendapatkan lebih banyak kekuasaan bagi diri mereka sendiri, mereka menyanjung atasan mereka dan menindas bawahan mereka. Semakin banyak kekuasaan yang mereka miliki, semakin buruk mereka menggertak. Wajah Nan Xiao menjadi sedikit pucat. Xiao Ran belum pernah melihat Sang Mei sekasar itu sebelumnya. Dia sedikit takut dan memegang lengan baju Sang Mei erat-erat. Sang Mei melihat sekeliling dan berkata dengan lembut, "Seluruh Pantheon lebih buruk dari seorang penghujat. Seorang penghujat asing di mata Pantheon, tetapi dia bersedia membela orang-orang yang tidak ada hubungannya dengannya, dan mengorbankan menara kesayangannya, tanpa ketenaran, tanpa keuntungan. Dan sekarang, dia diburu oleh para dewa Pantheon yang disebut-sebut. Apa gunanya mempertahankan Pantheon seperti itu?" Hati Nan Xiao bergetar, dan dia menatap Sang Mei dengan tak percaya. Kata-kata ini benar-benar keterlaluan. Sang Mei menatap Ergo yang duduk di pintu di kejauhan dan berkata dengan lembut, "Nan Xiao, lihatlah orang-orang ini di sini. Mereka akhirnya memiliki harapan karena seseorang yang dianggap sebagai penghujat oleh Pantheon. Namun sekarang, Pantheon tiba-tiba mengubah kebijakannya dan mulai membeli real estate orang-orang biasa ini dengan harga murah. Bagaimana semua makhluk hidup bisa hidup?" Dia menggelengkan kepalanya sedikit sambil berbicara, marah dan tunduk. Tangan Nan Xiao sedikit gemetar. Sang Mei menambahkan, "Ketika manusia masih hidup, mereka seharusnya memiliki keyakinan mereka sendiri. Nan Xiao, jika kamu adalah orang biasa, kamu tidak perlu menyimpan semua makhluk hidup di dalam hatimu, karena itu bukan tanggung jawabmu. Namun masalahnya adalah kamu tidak melakukannya. Karena kamu memakan makanan semua makhluk hidup, kamu seharusnya bekerja keras untuk semua makhluk hidup. Api murni yang disebut tidak dapat memusnahkan benih dewa sejati. Jika kamu, Nan Xiao, berjuang untuk semua makhluk hidup, api murni hanya akan membakar benih dewamu semakin terang." Sambil berbicara, dia menarik Xiao Ran menjauh dan berkata, "Jika sebelumnya kamu tidak tahu penderitaan semua makhluk hidup, maka sekarang adalah kesempatan terbaikmu. Kamu tidak tahan dan ingin mati setelah beberapa hari menderita. Tidakkah kamu pikirkan fakta bahwa beberapa orang telah menderita sepanjang hidup mereka?" Nan Xiao berdiri di sana, memandang sekelilingnya, merasa tidak nyaman, seolah ada bola kapas yang menyumpal dadanya. Di kejauhan, Xiao Ran tiba-tiba mendongak ke arah Sang Mei. "Kakak Sang Mei, apakah karena bantuan saudara laki-laki itu sebelumnya, keadaan di sini berubah?" Sang Mei mengangguk. "Ya." Xiao Ran berkedip, "Apakah karena dia aku bisa belajar?" Sang Mei tersenyum dan berkata, "Ya." Xiao Ran tiba-tiba menjadi sedikit khawatir. Kalau begitu dia dalam bahaya sekarang, kan? Sang Mei menggelengkan kepalanya. Kuil para dewa sangat berbahaya. Xiao Ran sedikit bingung. Sang Mei mengusap kepala kecilnya dengan lembut dan tersenyum. "Jangan khawatir.
Yang perlu kamu lakukan sekarang adalah belajar dengan giat dan berlatih dengan baik. Kamu telah melewati masa-masa sulit, dan aku berharap ketika kamu memiliki kemampuan suatu hari nanti, kamu tidak akan melupakan kesulitan dan penderitaan yang telah kamu alami hari ini, dan berbuat lebih banyak untuk orang-orang di lapisan masyarakat bawah. Xiao Ran berkata dengan serius, aku pasti akan melakukannya. Sang Mei tersenyum dan berkata, baiklah. Sisi lain, di ujung langit berbintang, Ye Guan terbang dengan pedangnya. Karena dia memiliki pedang King Xuan, kecepatannya sangat cepat. Segera dia meninggalkan kelompok orang kuat di belakangnya jauh di belakang. Alasan mengapa dia tidak memilih untuk bertarung lagi adalah karena dia menghabiskan terlalu banyak energi setelah menggunakan pedang itu. Ye Guan berpikir dalam hati, Senior Zongxin, bisakah kau menyembunyikan auramu untukku? Meskipun dia telah menjauhkan diri dari orang-orang kuat di belakangnya, auranya tidak tersembunyi, jadi kelompok lain mengikutinya dari dekat. Zongxin berkata, saya akan mencoba. Saat dia berbicara, aura misterius muncul pada Ye Guan, dan segera, aura Ye Guan tersembunyi. Melihat ini, Ye Guan merasa lega, terima kasih. Zongxin berkata, jangan terlalu senang terlalu cepat. Panteon ini jauh lebih hebat dari yang kamu kira. Ye Guan tersenyum pahit. Aku benar-benar tidak bisa tampan selama lebih dari 3 hari. Sambil berkata demikian, dia mengganti pokok bahasan dan bertanya, Senior, apakah Anda tahu tentang panteon ini? Namun Zongxin tetap diam. Ye Guan hendak bertanya lagi, tetapi Zongxin berkata, apa rencanamu sekarang? Melihat Zongxin tidak ingin membicarakan kuil Dewa Pusat, Ye Guan tidak bertanya lagi. Dia melihat sekeliling dan berkata, mari kita cari tempat untuk beristirahat dulu. Saat dia berbicara, tubuhnya bergetar, pedangnya berkelebat, dan dia menghilang tepat di ujung galaksi. Sekitar 1/4 jam kemudian, sekelompok orang kuat dari kuil Dewa Pusat muncul di tempat kejadian. Pemimpinnya, seorang pria kuat dari alam dewa, melihat sekeliling dan wajahnya menjadi gelap. Auranya telah menghilang. Seorang lelaki tua di sampingnya berkata dengan suara berat, dia menyembunyikan auranya. Pemimpin dari pusat kekuatan alam dewa-dewa membuat keputusan cepat. Kita tidak bisa memberinya waktu. Saya akan segera menghubungi Tuan Zuo. Dia baru saja mengeluarkan jimat transmisi suara ketika ruang di depannya bergetar sedikit, dan segera dia tercengang. Pria kuat di sebelahnya bertanya, apa? Tuan yang berkuasa dari alam dewa-dewa berkata, para petinggi sudah tahu apa yang terjadi di sini. Mari kita mundur. Pria kuat itu bingung. Lalu Ye Guan ini, dewa utama yang memimpin memandang ke ujung langit berbintang yang jauh dan berkata, seseorang ada di sini untuk menjaganya. Ayo pergi. Setelah berkata demikian, dia berbalik dan menghilang bersama semua orang di ujung galaksi. Di sisi lain, Ye Guan tiba di pegunungan yang tak berujung. Dia menemukan sebuah kolam air dan duduk bersila. Dia mengeluarkan cincin penyimpanan Guan Jian. Ada lebih dari 100 juta kristal roh sejati di dalam cincin itu. Melihat begitu banyak kristal roh sejati, Ye Guan tidak dapat menahan diri untuk tidak mendesah, menjadi pejabat sungguh kaya. Sambil berbicara, dia melihat kotak pedang itu lagi. Ada 3 pedang di dalamnya, semuanya adalah senjata Tao kelas atas. Sangat mengesankan. Selain itu, ada beberapa benda ajaib di dalam cincin itu, yang sangat berharga. Dia memperkirakan jika dia menjual semuanya, dia bisa mendapatkan sedikitnya ratusan juta kristal roh sejati. Untuk saat ini, tidak perlu khawatir tentang uang. Gelombang lemak, setelah beberapa saat,
Dia mengeluarkan beberapa pil penyembuh dari cincin penyimpanan Guan Jian. Dia mengambil satu pil dan menelannya. Tak lama kemudian, energi misterius muncul di tubuhnya, yang dengan cepat memperbaiki tubuhnya. Zhongxin tiba-tiba bertanya, "Apa rencanamu selanjutnya?" Ye Guan berpikir sejenak, lalu bertanya, "Senior, saran apa yang Anda miliki?" Zhongxin berkata, "Mereka baru saja memberontak." Ye Guan, Zhongxin berkata, "Bagaimanapun, pada titik ini, rekonsiliasi tidak mungkin dilakukan. Bagaimana menurutmu?" Ye Guan mengangguk, itu masuk akal. Setelah berkata demikian, dia perlahan menutup matanya dan mulai berkonsentrasi menyembuhkan luka-lukanya. Zhongxin tidak mengatakan apa-apa lagi. Pemuda di depannya adalah pria yang sangat keras kepala. Jika dia berbicara terlalu banyak, itu hanya akan menjadi bumerang. Setelah waktu yang tidak diketahui, Ye Guan menarik napas dalam-dalam. Pada saat ini, luka-lukanya hampir pulih. Ye Guan tiba-tiba mengerutkan kening, lalu berkata, "Karena kamu sudah di sini, mengapa kamu tidak keluar?" "Hah," tiba-tiba terdengar suara dari sebelah kanan, "Bagaimana kau bisa menemukanku?" Wajah Ye Guan menjadi gelap. Zhongxin juga sedikit terkejut. "Bagaimana kamu mengetahuinya?" Ye Guan berpikir dalam hati, "Aku sudah menebaknya." "Zhongxin," di sebelah kanan, suara itu tiba-tiba tertawa. "Ketika aku datang ke sini, aku melihatmu sedang dalam penyembuhan. Jadi aku tidak keluar karena tidak ada gunanya membunuh pendekar pedang yang terluka." Bab 1602, Menindas minoritas dengan mayoritas. Ye Guan menoleh dan melihat, di bawah pohon besar beberapa puluh kaki jauhnya di sebelah kanan, berdiri seorang pria parubaya. Pria parubaya itu mengenakan jubah putih di bagian dalam dan gaun biru muda di bagian luar. Dia berdiri dengan tangan di belakang punggungnya, dan saat berbicara, dia memiliki aura yang tampaknya mengendalikan segalanya. Ye Guan menatap pria di depannya, Panteon Pusat. Pria itu tersenyum dan berkata, "Tuan Istana Wuying, Hong Zong." Istana Wuying, Ye Guan mengerutkan kening. Sepertinya kuil selatan tidak memiliki departemen ini. Hong Zong perlahan melangkah ke arah Ye Guan. Tentu saja tidak. Kuil selatan telah mengalami kemunduran selama bertahun-tahun, dan kekuatannya tidak sebaik sebelumnya. Banyak departemen telah dipangkas. Kuil Wuying ini adalah departemen khusus yang mengelola tradisi seni bela diri di wilayah masing-masing. Anda dapat memahami bahwa sebagian besar orang kuat di kuil pusat diajari oleh kami. Pada titik ini, dia tertawa. "Guan Jian yang kau bunuh sebelumnya juga berasal dari istana Wuying kita. Dia adalah keponakanku." Ye Guan tertawa, "Kalian semua di Panteon sungguh-sungguh menghargaiku." Hong Zong berkata, "Tidak ada cara lain. Kau dapat membunuh Guan Jian dengan satu pedang. Kami tidak dapat menganggapmu serius meskipun kami tidak menginginkannya." Ye Guan terdiam, ternyata dia terlalu menonjol. Dia memandang Hong Zong, bertanya-tanya apa yang sedang dipikirkannya. Hong Zong terus berjalan ke arah Ye Guan. Dia tampak tenang dan kalem. "Awalnya, target kami adalah kuil selatan. Kau hanya alasan bagi kami untuk mengincar mereka. Namun, kami tidak pernah menyangka kau begitu kuat. Jika kau lebih lemah, tidak ada salahnya membiarkanmu pergi. Tetapi karena kau monster, kami tidak bisa membiarkanmu pergi." Ye Guan tertawa, "Omong kosong apa yang kau bicarakan? Jika aku lebih lemah, aku akan dibunuh oleh orang-orangmu. Bagaimana kau bisa berbicara tentang membiarkanku pergi?" Ketika Hong Zong tiba sekitar 10 kaki di depan Ye Guan, dia berhenti dan berkata sambil tersenyum, "Ku dengar kau memiliki pedang yang sangat kuat.
dan pedang itu dapat menekan waktu. Kemarilah, biarkan aku melihatnya. Setelah berkata demikian, dia mengulurkan tangan kanannya dan mengepalkannya dengan lembut. Ledakan, dalam sekejap, area tempat dia dan Ye Guan berada berubah menjadi abu dan gelap gulita. Wilayah kekuasaan Dewa Utama, kekuatan domain Dewa Utama, yang dapat dijalankan tanpa bergantung pada segel resmi, jauh lebih unggul daripada kekuatan Dewa Utama eksekutif Juling. Pada saat ini, Ye Guan merasa seolah-olah berada di jurang yang dalam di bawah laut, dengan perasaan sesak dan putus asa yang menguasainya. Begitu pihak lain bergerak, Ye Guan tahu bahwa jarak antara Guan Jian dan pria di depannya terlalu besar. Dapat dikatakan bahwa mereka sama sekali tidak berada pada level yang sama. Sial, Pantheon ini benar-benar tidak memberiku kesempatan untuk berlatih. Mereka langsung mengirim orang kuat selevel ini untuk menghadapiku. Ye Guan menarik napas dalam-dalam dan merentangkan kedua tangannya. Dua macam niat pedang tiba-tiba melesat ke langit dari telapak tangannya. Kedua niat pedang itu bagaikan sungai yang mengalir deras, dan aura mereka perkasa dan kuat, terus-menerus membombardir kekuatan misterius di sekitarnya. Ledakan, di dunia ruang dan waktu yang gelap ini, area tempat Ye Guan berada mendidih seperti minyak, dan kekuatan mengerikan terus melonjak dan runtuh. Di seberang Ye Guan, Hong Zong melirik kedua niat pedang Ye Guan dan berkata sambil tersenyum, "Dua metode pedang, cukup menarik." Setelah mengatakan itu, dia melangkah maju. Dengan langkah ini, area ruang dan waktu tempat Ye Guan mendidih tiba-tiba mulai terbakar. Pupil mata Ye Guan tiba-tiba mengecil. Pada saat ini, dia merasa seolah-olah ada galaksi yang bergulir ke arahnya, mencoba menghancurkannya berkeping-keping. Ini adalah sejenis Tao, pihak lain menekannya. Pikiran Ye Guan bergerak, dan sebilah pedang tiba-tiba terangkat ke langit dari tubuhnya. Cahaya pedang itu menyala, dan langsung memotong segalanya. Pedang King Xuan, namun, Hong Zong tertawa. Ia menatap pedang King Xuan dan bertanya dengan penuh minat, apakah ini pedang ajaib? Saat pedang King Xuan keluar, domain Dewa Utama Hong Zong langsung hancur. Pedang ini tak terhentikan. Hong Zong sama sekali tidak takut. Ia mengangkat tangannya dan sebuah stempel resmi jatuh langsung dari langit. Saat jatuh, stempel resmi itu tiba-tiba mengembun menjadi karakter Wu yang lebarnya 10.000 kaki. Stempel perwira militer, ini adalah segel resmi yang diakui oleh kuil para dewa. Segel ini berisi kekuatan kehendak Tuhan dan juga merupakan harta karunia yang paling kuat. Dikombinasikan dengan wilayah dewa utamanya, dapat dikatakan bahwa tidak ada saingannya di wilayah yang sama. Meskipun dia sangat percaya diri, dia tidak meremehkan Ye Guan. Sebaliknya, dia menganggapnya sangat serius. Oleh karena itu, dari awal hingga sekarang, dia tidak menahan diri. Segel perwira militer itu jatuh lurus ke bawah dengan semangat seni bela diri yang luar biasa, dan di sekelilingnya, wilayah kekuasaan Dewa Utama muncul lagi, dan kedua kekuatan itu berkumpul di antara langit dan bumi. Ye Guan merasa bahwa ia tidak bisa bernapas lagi. Pada saat yang sama, kedua niat pedangnya langsung ditekan pada saat ini. Ye Guan menyipitkan matanya sedikit. Pikirannya bergerak, tiba-tiba waktu dan ruang di lapangan menjadi kabur. Waktu dilarang, segel perwira militer itu berhenti di atas kepala Ye Guan, dan aura seni bela diri yang menyebar ke sekelilingnya juga terpaku di tempatnya saat ini. Pemandangan di area ini tiba-tiba menjadi sunyi senyap. Yang ada hanya kilatan cahaya pedang, itu adalah cahaya pedang Ye Guan. Dan ketika waktu berhenti, senyum di wajah Hong Zong membeku.
Meskipun dia sudah siap secara mental, dia masih sedikit terkejut ketika melihat bahwa Ye Guan benar-benar dapat menekan waktunya. Kekuatan sihir seperti itu benar-benar langka. Untungnya, dia sudah siap. Cahaya keemasan yang terang tiba-tiba muncul di depan dadanya, lalu mengembun menjadi perisai cahaya yang membungkusnya dengan erat. Senjata dewa setengah langka, semua makhluk hidup. Baju zirah ini dipadatkan dari keyakinan makhluk hidup yang tak terhitung jumlahnya. Untuk menyempurnakan baju zirah ini, ia menghabiskan puluhan juta tahun mengumpulkan kekuatan keyakinan dan memadukannya dengan segel perwira militernya sendiri. Ia menggunakan kekuatan kehendak ilahi dalam segel perwira militer untuk melembutkan rohnya. Baju zirah ini telah melampaui jangkauan senjata Tao biasa, dan pertahanannya tidak jauh lebih lemah daripada beberapa senjata ilahi yang sebenarnya. Saat baju zirah makhluk hidup ini muncul, seluruh kekuatan makhluk hidup langsung berubah menjadi serangkaian penghalang untuk menghalangi niat pedang Ye Guan. Tetapi di saat berikutnya, pupil mata Hong Zong tiba-tiba mengecil, karena seluruh kekuatan makhluk hidup miliknya dengan mudah terkoyak oleh pedang King Xuan milik Ye Guan. Pedang itu masuk langsung dan memotong langsung baju besi semua makhluk hidup. Patah, baju zirah semua makhluk hidup terbelah secara langsung, dan retakan yang tak terhitung jumlahnya pun muncul. Hong Zong terkejut dan tidak lagi setenang sebelumnya. Dia menghentakkan kaki kanannya dengan keras dan mundur dengan liar. Namun saat ini dia terkejut karena ternyata dia tidak mundur sama sekali. Dia masih di tempat yang sama. Ruang dan waktu di area tempatnya berada telah berhenti. Baru sekarang, dari jarak sedekat ini, dia menyadari betapa mengerikannya ini. Kematian sudah di depan mata. Hong Zong tidak mempedulikan apapun saat ini, dan berteriak dalam hatinya, "Fu Zun, tolong aku." Begitu dia selesai bicara, tiba-tiba sebuah kekuatan yang mengerikan menyapu dari samping bagaikan aliran air deras, dan kekuatan ini pun menyerbu ke dalam area ruang waktu tempat Ye Guan dan Hong Zong berada. Patah, ruang dan waktu tempat Ye Guan dan Hong Zong berada hancur berkeping-keping seperti cermin. Kekuatan dahsyat itu mengejutkan Ye Guan dan membuatnya mundur puluhan ribu kaki jauhnya. Ye Guan berhenti dan jejak darah perlahan mengalir keluar dari sudut mulutnya. Ye Guan menoleh dan melihat ke kanan. Di sana berdiri seorang pria parubaya berjubah hitam. Dia mengenakan topeng setengah dan tampak nyata sekaligus tidak nyata, seperti hantu. Sangat aneh. Fu Zun, salah satu dari 7 dewa utama dalam Pantheon Pusat, menduduki peringkat kedua dalam kekuatan. Orang-orang yang datang kali ini bukan hanya satu orang kuat tingkat dewa utama, tetapi 2 orang, dan keduanya memiliki posisi penting di seluruh kuil dewa pusat. Ye Guan menyeka darah di sudut mulutnya, menatap Hong Zong, dan terkekeh. "Aku heran kenapa kamu begitu sombong. Ternyata kamu punya asisten rahasia." Diolok-olok oleh Ye Guan, Hong Zong merasa sedikit malu. Dia benar-benar tidak menyangka bahwa pedang Ye Guan dapat menghancurkan armor of all living beings miliknya dengan begitu mudah. Itu adalah senjata dewa setengah langkah. Namun, di hadapan pedang ini, ia serapu kertas. Hong Zong menatap Ye Guan. "Ye Guan, kau hanya mengandalkan ketajaman pedangmu. Jika kau punya nyali, kau tidak perlu pedang, dan aku tidak akan menggunakan senjata sihir apapun. Mari kita bertarung secara terbuka." Ye Guan berkata, "Baiklah." Setelah berkata demikian, dia menyingkirkan pedang King Xuan. Melihat ini, Hong Zong mengerutkan kening. Orang ini setuju begitu cepat. Apakah itu tipuan? Dia sedikit ragu-ragu. Setelah pertempuran tadi, dia tidak lagi memandang rendah Ye Guan.
Dia hanya takut padanya, karena pedang di tangan Ye Guan setidaknya setingkat dengan senjata dewa, atau bahkan lebih tinggi. Pada saat yang sama, hatinya agak bingung, kapan penghujat yang begitu kuat muncul. Melihat Hong Zhong terdiam, Ye Guan tersenyum dan berkata, "Kenapa? Bukankah kamu bilang ingin bertarung 1 lawan 1? Hong Zhong menenangkan pikirannya. Dia menatap Ye Guan, dan perlahan mengepalkan tangan kanannya. Aura yang kuat mengembun dari telapak tangannya. Saat berikutnya, dia berubah menjadi gelombang energi seni bela diri dan bergegas menuju Ye Guan. Meskipun dia tidak memiliki berkah dari segel perwira militer, aura seni bela dirinya masih menakutkan. Serangan ini seperti jutaan gunung yang menghancurkan Ye Guan bersama-sama, dengan momentum yang luar biasa. Di kejauhan, Ye Guan tidak mundur tetapi maju. Dia menghentakkan kaki kanannya dengan keras dan berubah menjadi cahaya pedang dan menyerbu ke depan. Energi pedang melesat maju bagai gelombang yang mengamuk. Auranya tidak lebih lemah dari Hong Zhong sama sekali. Begitu keduanya bersentuhan, gelombang kejut kekuatan yang mengerikan tiba-tiba meletus. Tetapi pada saat ini, sesuatu yang aneh terjadi. Kekuatan kuat lainnya tiba-tiba muncul di tempat kejadian, dan kemudian langsung menenggelamkan area tempat Ye Guan berada. Ledakan, cahaya pedang yang tak terhitung jumlahnya hancur, dan Ye Guan mundur dengan keras berulang kali. Kali ini dia mundur lebih dari 10.000 kaki. Begitu dia berhenti, tubuhnya langsung terbelah dan darah berceceran. Ye Guan mengangkat kepalanya dan melihat tidak jauh, dan orang yang bergerak itu tidak lain adalah Fu Zun. Ketika Hong Zhong melihat Fu Zun tiba-tiba menyerang, alisnya langsung berkerut. Tepat saat dia hendak berbicara, Fu Zun berkata dengan dingin, "Apa gunanya bertarung sendirian dengan penghujat? Kamu hanya menggertak orang lain karena jumlah mereka lebih sedikit." Saat dia hendak menyerang lagi, pada saat ini, ruang dan waktu di langit yang jauh tiba-tiba meledak, dan kemudian sebuah suara dingin bergulir, menggunakan mayoritas untuk menindas minoritas. Bersambung,